selanjutnya sambutan Ibu Kepala SMP Negeri Kombot. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi untuk khalayak ramai, untuk semua orang.
positif apa yang akan kita terapkan di dalam sekolah kita. Jadi Bapak dan Ibu, pentingnya mengikuti materi ini karena ada banyak hal-hal baru yang tidak kita ketahui ternyata kita bisa dapatkan di CGP. Mungkin hanya itu pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi oleh Ibu Baul Jura SPD oleh Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Kombot, Ibu Fajra Makalala. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Hasimul Pakutungan. Yang saya hormati dan saya sayangi, banggakan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah bersedia untuk hadir di tempat ini guna mengikuti acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat dan maghfirahnya tetap tercurahkan kepada pundak beliau, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian selaku umat pengikutnya. Ini ya Rabbal Alamin. Yang pertama tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya beserta juga rekan-rekan sejawat atas kesediaannya mengikuti diseminasi ini. Kemudian baiklah, saya akan memaparkan di sini yang perlu saya sampaikan di sini. Kehadiran saya di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi ini adalah merupakan bagian salah satu dari tugas kami, yaitu pada modul 1.4, yaitu menerapkan budaya positif. Kemudian dasar daripada penerapan budaya positif ini kita berdasarkan konsep dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang menyatakan bahwa pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid itu adalah sebagai fokus utamanya. Jadi ini adalah Bapak Ibu dasar kita untuk bisa menerapkan, untuk menjadikan budaya positif ini penting untuk diterapkan di sekolah. Kemudian daripada itu Bapak pendidikan juga kita menyatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, akan tetapi pendidikan juga itu merupakan pembentukan karakter, kemudian pengembangan pengetahuan dan keterampilan murid-murid kita. Jadi sehingga mengapa pentingnya untuk menciptakan budaya dan lingkungan positif di sekolah, untuk juga sebagai menjadi kunci untuk mewujudkan visi sekolah yang kita cita-citakan atau yang kita impikan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi penerapan budaya positif, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik
di mana pertanyaan pemantiknya, apakah Bapak Ibu sepakat atau setuju dengan pernyataan ini? Jadi saya tanya dulu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju memberikan hukuman itu dapat membuat siswa menjadi disiplin? Ya, apakah Bapak Ibu setuju? Apakah Bapak Ibu setuju bahwa memberikan hukuman itu dapat membuat anak menjadi disiplin? Setuju? Iya, setuju. Berikut yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan memberikan hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar murid? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju. Iya, setuju semua ya. Berikut yang ketiga, guru, apakah Bapak Ibu mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita? Apakah Bapak Ibu mampu memberikan solusi? Mampu. Insya Allah semuanya mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami oleh peserta didik kita. Kemudian, apakah Bapak Ibu berperan sebagai teman bagi siswa? Iya. Iya? Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu, itu pertanyaan pemantik. Untuk jawaban tepatnya nanti kita dapatkan setelah kita mempelajari lagi, setelah mengikuti materi yang budaya positif ini. Sekarang Bapak Ibu, di dalam menerapkan budaya positif ada konsep inti budaya positif. Ada beberapa konsep atau materi yang harus orang ketahui, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam segitiga restitusi. Nah, materi inilah itu yang merupakan salah satu cara yang harus dilakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, yang pertama, budaya positif. Budaya positif yaitu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, kira-kira Ibu, nilai-nilai apa saja kira-kira menurut Bapak Ibu, nilai atau nilai positif apa saja yang Ibu pernah terapkan di sekolah? Boleh, ada yang bisa nilai apa saja yang nilai positif? Pakaian yang rapi, apalagi Bapak Ibu? Buang sampah pada tempatnya, itu merupakan nilai-nilai positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Apalagi Bapak Ibu? Bersalaman dengan guru, ya. Apalagi? Selain daripada itu, tentunya jadi disiplin dalam berpakaian, disiplin salah satunya yaitu salaman dengan guru. Nah, ini bagian daripada bahkan sebelumnya sudah banyak nilai positif yang kita sudah terapkan di sekolah kita. Berikut, nah sebelum kita masuk pada materi ini, saya minta ibu yang duduk berpasangan, saya minta untuk menggenggam tangannya. Yang satu menggenggam tangannya, menggenggam kedua tangannya. Yang satu bertindak untuk berusaha membuka genggaman tangan temannya. Jadi
yang menggenggam menggenggam tangannya, menghayat genggaman tangannya. Yang satu berusaha untuk membuka tangannya, walaupun itu dengan paksaan, bujukan, dengan rayuan, entah terserah bagaimana bisa dia membuka genggaman tangannya pasangannya. Silakan Bapak Ibu, silakan. Yang satu menggenggam tangannya, yang satu berusaha membuka genggaman tangan temannya. Untuk yang baru cuma mau buka. Oh iya. Dia bilang murahi dulu bang. Oke Bapak Ibu. Nah dari praktik tadi Bapak Ibu, ini praktik sederhana. Namun dalam kegiatan praktik ini saya ingin tanyakan, kira-kira apakah Bapak Ibu yang menggenggam tangannya ini membuka tangannya berdasarkan kontrol dirinya sendiri atau berdasarkan karena paksaan rayuan dari teman-temannya? Paksaan. Karena paksaan, dibuka karena paksaan. Yang lain, apakah dibuka? Apakah genggaman tangan ini dibuka karena kontrol diri sendiri atau karena paksaan? Ada rayuan, ada bujukan dari teman-temannya. Ya, Kontrol diri sendiri. karena berdasarkan yang lain karena paksaan, yang lain berdasarkan kontrol diri sendiri. Iya, ini teman-teman gambaran bahwa apapun disiplin yang kita buat, apapun peraturan yang kita buat, itu berarti bahwa itu berarti berasal dari kontrol kita sendiri. Yang bisa mengendalikan diri kita sendiri yaitu diri kita sendiri, bukan karena paksaan orang lain, bukan karena yang rayuan orang lain, bukan karena ancaman dari orang lain. Itu maksud dari praktik sederhana tadi. Nah, begitu juga dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Walaupun kita menerapkan disiplin di sekolah, namun anak-anak masih ada saja yang melanggar aturan-aturan tersebut. Karena kenapa? Karena itu merupakan bagian dari kontrolnya anak-anak sendiri, bukan karena kemampuan dari guru itu, bukan karena paksaan dari guru, bukan karena adanya aturan, karena ada kontrol dari diri itu sendiri. Begitu juga ketika diberikan tugas kepada anak-anak ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Itu karena kontrol anak-anak itu sendiri, bukan karena paksaan dari guru-guru. Ini ada beberapa paradigma yang menyatakan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Artinya ini anggapan sebelumnya dengan adanya teori kontrol ini dia yang menganggap bahwa kita menganggap sebelumnya bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ini kenyataan. Kita selalu menganggap bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, kan, tetapi berdasarkan teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Begitu juga dengan kita selalu beranggapan bahwa semua orang itu melihat hal-hal yang sama. Kita melihat ini semua sama. Begitu juga dengan siswa. Kita selalu melihat hal-hal itu bahwa mereka itu sama. Ternyata berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu ternyata memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini maksud daripada stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Begitu juga dengan kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita itu sama. Kita selalu menerapkan aturan ke anak-anak agar apa yang kita harapkan itu anak-anak harus ikuti. Padahal berdasarkan teori kontrol, kita selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang akan memahami anak-anak, bukan kita yang selalu beranggapan bahwa orang itu akan berpandangan sama dengan kita. Begitu juga dengan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku itu, anak-anak berperilaku itu
tujuan, bukan anak-anak itu berperilaku karena itu sebuah kesalahan, tetapi karena ada tujuan yang ingin dicapai oleh anak tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, selalu beranggapan bahwa ini anak-anak peserta didik kita bisa kontrol sesuai dengan keinginan guru. Ternyata berdasarkan teori kontrol bahwa hanya anak itu sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan guru, bukan orang lain, tapi anak itu sendiri. Atau kita pun juga sebagai orang dewasa yang sudah dewasa, kita sendiri yang mengatur diri kita, bukan orang lain. Begitu juga dengan pemaksaan. Ada pada saat bujukan gagal, kemudian berdasarkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, kemudian model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Begitu juga dengan sebaliknya. Berikut kita masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita masuk pada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian fungsi daripada tujuan daripada disiplin positif yaitu untuk menciptakan kesadaran. Jadi tujuan disiplin positif ini untuk menciptakan kesadaran peserta didik untuk dapat memberdayakan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi tujuan disiplin positif ini untuk menyadarkan, membangun kesadaran anak-anak untuk memberdayakan dirinya tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, tanpa adanya ancaman dari siapapun. Itu tujuan daripada menerapkan budaya disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di dalam menerapkan budaya positif ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap pendidik. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga gerakan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, tujuan daripada disiplin positif ini, Bapak Ibu, tidak lain juga selain agar anak-anak kita menjadi sebagai profil pelajar Pancasila, agar anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila. Ibu sudah mengetahui semuanya bahwa dimensi-dimensi daripada profil pelajar Pancasila dimulai daripada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Jadi ini harapan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan harapan anak-anak kita menjadi pelajar profil sebagai pelajar profil Pancasila. Berikut, nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, ada beberapa nilai kebajikan dari beberapa organisasi, yaitu sudah saya sebutkan tadi. Dari organisasi pertama, nilai kebajikan yang diterapkan melalui profil pelajar Pancasila yang sudah saya baca tadi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan juga yang diterapkan oleh organisasi Ibo Primary Years Program atau PYP,
nilai kebajikannya itu yaitu dimulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian dari organisasi keterampilan hidup juga menyatakan bahwa nilai kebajikannya itu dapat dipercaya lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, teori kita masuk pada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini cara kedua. Cara kedua Bapak Ibu untuk menerapkan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah dengan mempelajari materi tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu bisa termotivasi karena ada dua, Bapak Ibu. Begitu juga dengan perilaku adik-adik kita, perilaku kita termotivasi karena ada dua faktor, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik berasal dari luar diri atau pengaruh lingkungan luar, dan faktor intrinsik berasal dari dalam diri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, saya tanya lagi, Ibu termotivasi perilaku Bapak Ibu termotivasi itu berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan ketiga ini. Apakah Bapak Ibu berperilaku atau termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau Bapak Ibu termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Ibu termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Ayo Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu karena perilaku manusia itu bisa dia berperilaku karena adanya motivasi. Kira-kira kalau Ibu berperilaku, apakah Ibu berperilaku karena ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau Ibu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Ibu berperilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Oke, siapa yang bisa Bapak Ibu? Satu orang. Silakan berdiri Ibu. Ya. Iya, jadi Ibu Merlin dia berperilaku, dia termotivasi karena menghargai diri sendiri dan juga menjadi orang yang mereka inginkan. Siapa lagi Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu atau anak-anak kita? Kira-kira rata-rata anak-anak kita ini dia berperilaku termotivasi karena apa Bapak Ibu? Kira-kira dari ketiga ini adik-adik kita berperilaku karena apa? Karena motivasi dari apa? Biasanya anak-anak kita kebanyakan yaitu Pak. Jadi rata-rata anak-anak kita sekarang itu dia berperilaku karena ingin mendapatkan imbalan. Contohnya apa Bapak Ibu kalau di pembelajaran? Misalnya dalam pembelajaran matematika itu kalau disuruh bikin soal, kemudian kasih nilai, mereka itu sering. Iya, jadi itu nilainya itu mendapatkan berupa bagian daripada imbalan. Jadi masih bersifat mereka itu berperilaku karena ada imbalan, bukan karena ingin menghargai dirinya sendiri. Begitu juga dengan kita sebagai orang dewasa ya, masih kebanyakan juga tentu contohnya kita ingin cepat datang di sekolah untuk menghindari mungkin hukuman atau ingin ketidaknyamanan, menghindari ketidaknyamanan dari teman-teman kita. Jadi itu kita punya perilaku karena ada yang motivasi ketidaknyamanan dari teman-teman kita. Begitu ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan kalau anak-anak kebanyakan mungkin juga ingin mendapatkan penghargaan
penghargaan dari orang lain. Contohnya sama dengan Bapak Hasim tadi sampaikan, mengerjakan tugas mendapatkan nilai yang bagus. Oke, itu bagian daripada motivasi dari luar karena adanya timbang. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk pada apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan sebuah pilihan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di dalam menghadapi siswa, apakah Bapak Ibu masuk di mana? Apakah masuk di hukuman atau di konsekuensi, atau Bapak Ibu masih bagian daripada restitusi? Kira-kira Bapak Ibu ada di bagian mana? Apakah hukuman, konsekuensi, atau Bapak Ibu ada di bagian sudah menerapkan restitusi? Kira-kira bagaimana? Yang biasa Ibu lakukan apakah berupa hukuman, konsekuensi, ataupun bagian daripada restitusi? Bagi saya Bu, Iya, silakan Bapak Hasim. kalau mengenai pelajaran matematika ini saya sering buat mengenai ini dengan hukuman. Kalau misalnya anak-anak itu di dalam pembelajaran matematika kemudian tidak serius menghadapi apa yang diterangkan, kemudian anak-anak itu cuma bermain, jadi kasih biar dulu, nanti sebentar ulang ditanya apa yang diterangkan oleh Bapak Guru tadi, Nana jelaskan. Itu kan hukuman, salah satu hukuman dari itu. Ya. Ada lagi bagaimana Ibu dalam menghadapi siswa, apakah Ibu masih menggunakan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Sabar, oke, silakan Ibu Indri. Baik, jadi kalau untuk saya sendiri, saya menerapkan tentang restitusi yang mana saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Iya, ternyata ada juga yang menerapkan restitusi dalam menghadapi siswa. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Ibu Indri. Sama Ibu, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Iya, jadi Ibu Merlin dalam menghadapi masalah siswa sudah menggunakan metode restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bedakan apa hukuman, bedanya hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Hukuman, ibu-ibu, biasa anak-anak kita, contohnya saja di laboratorium kita ketika melakukan kegiatan praktikum, itu anak-anak tiba-tiba memecahkan sebuah kaca atau gelas kimia dan dipecahkan. Itu kan bagian daripada tidak terencana, itu tidak direncanakan oleh siswa, itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada rencana. Dia memecahkan kaca gelas kimia, tidak direncanakan. Nah, murid tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terlibat, apa yang akan terjadi pada dia. Sehingga saya memberikan hukuman bersifat satu arah. Saya memberikan hukuman kepada anak, entah itu saya menyuruh mengepel, membersihkan halaman sekolah, itu saya memberikan hukuman bersifat satu arah. Artinya itu tanpa sepengetahuan siswa. Hukumannya tanpa sepengetahuan siswa. Itu baik itu berupa hukuman fisik, entah saya itu memukul karena dia sudah memecahkan kaca, ataupun saya hanya cuma memberikan tadi hukuman fisikis berupa menyuruh mengepel atau membersihkan halaman laboratorium IPA. Itu contoh daripada situasi hukuman. Jadi anak-anak tidak tahu itu terjadi secara peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian hukumannya bersifat satu arah, tidak melibatkan siswa. Nah, bedanya dengan konsekuensi, misalnya anak ini sesuatu yang harus terjadi. Anak sudah tahu di sekolah ada aturan, ada tata tertib yang sudah disepakati bersama oleh siswa tersebut bahwa tidak boleh terlambat. Contohnya saja anak terlambat,
Ini kan terlambat sesuatu yang terencana. Tahu kalau terlambat dapat konsekuensi. Itu sudah diketahui oleh siswa, sudah disepakati aturannya. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Tentunya ini akan berpengaruh pada mental anak juga, karena dia sudah di sini sikap guru selalu memonitori apa yang menjadi kesalahan daripada anak-anak. Kemudian restitusi. Ketika restitusi ini bedanya ketika anak-anak melanggar suatu aturan, guru punya perilaku di sini, dia tidak memberikan hukuman, dia tidak memberikan konsekuensi, akan tetapi di sini anak membuat sebuah dialog tanpa ada hukuman, tanpa ada konsekuensi, tapi anak diajak untuk berdialog di sini di kegiatan restitusi, yaitu merupakan di mana di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya tanpa diberikan hukuman, tanpa diberikan konsekuensi. Itu kemudian dicarikan solusinya. Misalnya saja dia sudah berapa kali terlambat ke sekolah, kita buat dialog yang membuat anak itu bisa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, kemudian bisa berubah dengan setelah melakukan kegiatan restitusi tersebut. Untuk prakteknya nanti videonya sebentar. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat apa perbedaan antara hukuman kemudian konsekuensi dengan restitusi. Kira-kira dari perlakuan guru ini kira-kira mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Kita mulai dari nomor 1 Bapak Ibu ya. Nomor 1, kira-kira Bapak Ibu nomor 1 itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Siapa yang bisa menjawab? Nomor 1, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang lain? Hukuman atau konsekuensi? Dia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Sesuai dengan yaitu konsekuensi. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena lari. Oke. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seragam di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena sudah mengetahui aturan yang sudah disepakati. Oke, nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ lokal. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena terlambat. Sudah tahu terlambat merupakan bagian dari pelanggaran yang sudah ini sehingga diberi. Oke, itu saja kita ketahui jawaban pastinya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, ternyata yang ketujuh bagian daripada konsekuensi. Yang pertama hukuman karena disuruh lari, mencatat. Kemudian yang kedua di bagian hukuman, yang push up hukuman, menggantikan kertas konsekuensi. 6, meminta hukuman. Kemudian yang ketujuh lari merupakan bagian daripada konsekuensi. Nah,
Ini Bapak Ibu berkaitan dengan tadi tentang hukuman dengan konsekuensi. Ini jika kita memberikan hukuman, berarti kita membuat anak menjadi identitasnya itu menjadi gagal. Misalnya saja sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian sesuatu yang harus terjadi konsekuensinya, kemudian restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Kemudian ini bagian dampak ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi dari dan restitusi. Anak akan identitasnya menjadi gagal ketika hukuman. Karena apa? Karena murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang, dampaknya jangka panjang teman-teman. Kemudian ketika memberikan hukuman, anak-anak mendapatkan rasa ketidakadilan. Di situ anak-anak merasa menjadi korban, tidak mendapatkan keadilan. Kemudian perasaan anak-anak ketika memberikan hukuman, dia akan merasa tersakiti, sehingga ini dampaknya dikatakan anak menjadi tumbuh menjadi identitas yang gagal. Kemudian identitas sukses, boleh kita memberikan konsekuensi kepada anak-anak, karena itu konsekuensi merupakan sesuatu yang mereka sudah tahu, DP sudah ada kesepakatan, sudah ada aturan dengan anak-anak, sehingga anak-anak di sini antara konsekuensi dengan restitusi ini menciptakan anak-anak bisa dilakukan karena bisa menciptakan anak-anak itu menjadi identitas yang sukses. Tapi yang paling efektifnya yaitu menggunakan dengan menerapkan restitusi. Karena restitusi itu membuat anak menjadi mandiri, menjadi bertanggung jawab. Kemudian anak juga menguatkan anak untuk dalam jangka waktu panjang. Di situ letak perbedaan ketika kita memberikan hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Berikut ini juga perilaku masih sama. Nah, ini kita masuk pada materi restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu, ada yang pernah dengar istilah restitusi? Sebelumnya sudah ada yang pernah dengar istilah restitusi? Ada? Belum ada yang pernah dengar istilah restitusi? Restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi, kenapa kita penting menerapkan restitusi? Karena tujuannya ini memperbaiki kesalahan mereka, membuat anak mandiri, membuat anak bertanggung jawab. Kemudian dengan restitusi juga ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, bukan untuk mencari masalah mereka, tapi dengan menerapkan restitusi ini bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian berikut, nah ini teman-teman salah satu lagi cara dalam menerapkan penyerapan budaya positif, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Adik-adik itu berperilaku karena mungkin ada salah satu dari kebutuhan adik-adik peserta didik kita yang tidak terpenuhi. Makanya kita sebagai guru, kita harus perlu mengetahui apa-apa kebutuhan dasar manusia. Di sini pada materi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk diterima, pengakuan atas kemampuan untuk bebas dan merasa senang. Nah, kita masuk pada kebutuhan yang pertama. Teman-teman, adik-adik kita berperilaku karena
salah satu kebutuhan adik-adik kita yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang daripada anak-anak kita, agar apalagi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, yaitu biasanya terjadi kan anak-anak mengambil apa biasanya kebutuhan. Iya, ini berarti namanya kebutuhan bertahan hidup itu tidak terpenuhi sandang, papan, dan pangannya. Tidak terpenuhi sandang, papan, dan pangannya. Kebutuhan akan makanannya, kebutuhan pakaian, tempat tinggal itu salah satu. Makanya ada anak yang biasa mengambil barang temannya, contohnya pensil, kemudian makanannya, karena salah satu kebutuhan dari anak itu tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidupnya, sehingga anak itu berperilaku mengambil barang orang lain, kemudian merampas, istilahnya merampas, karena salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk diterima ini biasanya anak-anak ketika belajar, anak-anak membuat suatu kesalahan, yaitu mengganggu temannya. Karena apa? Karena di kelompok itu anak-anak tidak merasa tidak diterima, sehingga guru itu penting untuk memenuhi kebutuhan anak untuk diterima, diajak di dalam berdiskusi. Jadi pentingnya teman-teman untuk anak itu diamati apa perlakuan dari anak itu. Kenapa anak ini ketika diskusi dia cuma bermain, dia cuma kesana kemari, karena itu salah satu kebutuhan untuk diterima tidak terpenuhi. Makanya pentingnya untuk diajak berdiskusi, digabungkan dengan teman yang lain. Kemudian kebutuhan akan pengakuan atas kemampuannya. Anak-anak ingin dihargai kemampuannya, ingin kira-kira selain daripada ingin dihargai, menurut Bapak Ibu kebutuhan apa lagi yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut atas kemampuannya? Ingin dihargai prestasinya. Jadi anak-anak berperilaku, mungkin ada anak yang berprestasi tapi karena tidak pernah diberikan apresiasi, sehingga dia melakukan suatu kesalahan atau suatu masalah di lingkungan sekolah. Karena itu dia berprestasi tapi tidak pernah diakui prestasi yang sudah dia raih tersebut. Kemudian kebutuhan untuk bebas. Yang mana kira-kira Bapak Ibu untuk kebutuhan untuk bebas? Ini dipenuhi apa untuk bebas? Menurut Bapak Ibu, kebutuhan yang mana yang akan dipenuhi untuk kebebasan? Ada yang bisa? Ibu, seperti ini mungkin. Misalnya anak-anak yang pintar dalam kelas, kemudian kita juga kan manusia guru. Nah, misalnya ini matematika. Jadi kita dalam menjelaskan itu mungkin ada kesalahan, baru dia langsung bilang seperti itu kira-kira Pak. Lalu orang itu langsung tekan dia. Nah, tidak memberikan kebebasan terhadapnya. Seperti itu kira-kira. Oh iya, tidak diberikan kebebasan atas DP pola pikir dia. Sehingga baik, itu merupakan contoh daripada bagian kebutuhan untuk mendapatkan kebebasan. Mungkin ada yang lain? Bebas untuk berpendapat. Kemudian kebutuhan merasa senang. Anak-anak bagaimana terpenuhi kebutuhan akan senang, ingin apa? Contohnya kira-kira di dalam pembelajaran bagaimana? Di dalam pembelajaran misalnya ada suatu PR, kemudian dipanggil ke depan, boleh mau bikin PR ini, dia maju ke depan, kemudian benar apa yang dia lakukan, sehingga anak itu merasa senang. Ada yang lain selain memberikan apresiasi, apalagi anak-anak merasa senang, pengakuan atas merasa senang, ingin dihargai.
ingin disayangi. Tidak dibeda-bedakan. Oke, tidak dibeda-bedakan. Iya, itu teman-teman, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, bukan cuma anak-anak, akan tetapi juga kita sebagai guru juga mungkin kita akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, mulai dari penguasaan kita, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Mungkin juga kita selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Berikut, nah Bapak Ibu, ini bisa berikan kasus, kira-kira dari kasus ini kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Di sini Ibu Ambar merupakan guru wali kelas 2A, pelita hati sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya minta Bapak Ibu kira-kira analisa kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Doni. Di mana di sini beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, siapa yang bisa memberikan ini kira-kira sebagai Ibu Ambar ya? Silakan Pak Hasim. Ini juga seperti itu. Yang pertama ini dia salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi Doni sering mengambil makanan anak lain karena mungkin kebutuhannya itu yang sangat mendesak yaitu pangan tidak terpenuhi. Jadi Ibu Ambar ini harus bagaimana caranya bisa memprioritaskan terhadap Doni ini. Kalau ada jajannya Ibu Ambar ya diberikan saja kepada si Doni ini. Seperti itu. Jadi kalau iya, terima kasih Pak Guru. Jadi salah satu kebutuhan menurut Pak Guru, jadi solusi yang dilakukan oleh Pak Guru karena kebutuhan berantas makanan sehingga jajan yang dipenuhi oleh kita penuhi jajannya begitu solusinya. Ada yang lain? Ada yang bisa memberikan kira-kira kalau sebagai Ibu Ambar apa yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan? Mungkin dari Bapak Patuding mungkin ya, apa yang Bapak lakukan ketika ingin memenuhi kebutuhannya Doni? Iya, sama Pak Ladani. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira kebutuhan apa yang ini? Ya, kenapa Doni melakukan itu? Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kekurangan perhatian, apalagi yang tadi kebutuhan 5 dasar. Bertahan hidup, karena mengambil makanan tentu salah satu kekurangan pangan ya, pangan sehingga merampas. Jadi solusinya Pak Guru, menurut Pak Guru yang memberikan jajan yang memenuhi kebutuhan. Oke, kita lakukan, kita cari tahu dulu DP solusi, kita cari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakannya tadi agar mengetahui mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Kemudian dari kasus Ambar dapat disimpulkan bahwa Doni berusaha memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi dicari tahu dulu ya Bapak Ibu. Ternyata ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus. Boleh siapa lagi yang bisa memberikan ini kira-kira jika ada di posisi Bu Dani apa yang akan dilakukan? Di sini Bu Dani menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Namun beliau mempertahankan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh. Kira-kira apa yang jika Bapak Ibu ada di posisi Bu Dani, apa yang Ibu lakukan? Menurut berdasarkan kasus di atas. Di sini Bu Dani memberikan pelajaran bahasa Inggris, namun siswanya cuma tidur-tiduran, acuh tak acuh. Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Di sini Fajar hanya diam terpaku ketika menerima pelajaran bahasa Inggris, kemudian sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur
tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar. Oke, bagus. Silakan Pak Guru. Wah, kebetulan ini guru bahasa Inggris ya, jadi mungkin terjadi sama Pak Guru, jadi bisa berikan ini. Solusi apa? Ya, makasih banyak atas waktunya. Dan di situ kan ada dua pertanyaan. Jika Anda di posisi Ibu Dani, apa yang akan Anda lakukan? Terus yang kedua, kira-kira apa alasan Fajar melakukan hal itu? Nah, yang pertama, apabila kalau menurut saya, apabila saya di posisi Ibu Dani, seorang siswa yang tidak bisa menjawab, kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang dia tidak tahu. Jadi kita biarkan. Nanti saat pulang atau semua cuma dia sendiri, baru kita tanyakan materi apa, hal apa dia tidak tahu, supaya dia tidak merasa malu atau merasa canggung memberikan sesuatu alasan kepada Ibu Dani. Nah, yang kedua, apa alasan Fajar melakukan hal itu? Nah, ini tergantung sudut pandang. Kalau tergantung kira-kira apa alasan Fajar melakukan hal itu. Jadi DP alasan tergantung. Boleh jadi memang dia tidak tahu materi. Atau yang kedua, mungkin di saat itu dia dalam keadaan lapar atau keadaan lelah atau bagaimana sampai dia tidak ada mood. Nah, sama pertanyaan pertama, mungkin memang dia tidak tahu materi sampai dia tidak lakukan apa yang Ibu Dani katakan, atau boleh jadi dia tahu tapi memang mood yang tidak bagus. Jadi DP alasan Fajar itu tergantung yang sampai dia melakukan hal tersebut. Karena di situ di DP narasi Fajar hanya tidur-tiduran. Mungkin dia malam, mungkin dia satu malam tidak tidur karena sakit sampai DP besok pagi dia kurang tidur sampai tidur-tiduran dalam kelas. Makasih banyak. Mungkin coba itu. Pak Guru, silakan sama. Tiduran. Jadi menurut Pak Guru diajak diskusi ketika pulang ke sekolah, itu yang dilakukan oleh Pak Guru. Nah, jawaban yang paling tepatnya bagus lagi, yang paling tepat pada kasus Fajar, Ibu Dani sebaiknya mencari tahu betul apa yang disampaikan dari Pak Guru, bahwa kita cari tahu alasan Fajar melakukan tindakan tersebut agar mengetahui ini tindakan yang dilakukan Bapak Ibu ya, ketika ada siswa yang cuma tidur-tiduran, hal yang dilakukan kita cari tahu dulu apa kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi untuk Fajar. Kemudian dari situasi di atas disimpulkan bahwa Fajar ingin bebas, dia tidak ingin belajar bahasa Inggris karena Fajar belum menguasai bahasa Inggris dengan baik, sehingga kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Fajar yaitu kebebasan dan pengakuan atas kemampuannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi sudah ini, tapi lebih tepatnya juga yaitu kebutuhan kebebasan. Jadi kita cari tahu ya solusinya. Oke, berikut ini 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita lakukan Bapak Ibu di antara tadi ketika anak-anak mengalami masalah atau permasalahan di kelas, di sekolah, ini ada 5 posisi kontrol guru yang biasa dilakukan. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini ada di posisi kontrol mana? Apakah Bapak Ibu ada di posisi kontrol penghukum, ataukah Bapak Ibu berada di posisi membuat merasa bersalah, atau teman, atau pembantu, atau pemantau, atau manajer? Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ketika menghadapi anak-anak di sekolah ataupun di kelas? Bisa juga teman, pemantau, atau sudah ada yang melakukan kegiatan manajer. Iya, ini betul apa yang menjadi posisi kita ketika menghadapi anak. Hampir semua kita lakukan
akan tampilkan posisi kontrol guru. Oke. Silakan teman-teman diamati bagaimana. Ini Fajar yang terlambat. Tidak ada suara kan? Jadi Bapak Ibu, ini posisi kita ketika memberikan hukuman kepada anak-anak. Posisi kontrol kita. Nah, dari contoh penghukum, ini contoh penghukum. Bang, segitiga ini kan? Belum. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu, ini pembuat merasa bersalah. Masih kasus yang sama. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya. Nah, Bapak Ibu, bedanya tadi penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Kalau di penghukum itu ketika melakukan pelanggaran diberikan hukuman entah fisik ataupun psikis. Kemudian ada suara juga lebih tinggi ketika berhadapan dengan siswa yang terlambat. Nah, bedanya dengan pembuat merasa bersalah, di sini nada guru agak sedikit tinggi juga, namun tidak diberikan hukuman, hanya saja langsung disuruh masuk di kelas tanpa ada hukuman. Berikut ini video yang ketiga dengan kasus yang sama, tapi nada yang sebagai teman. Posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikut posisi pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik teman-teman, itu 5 posisi kontrol guru yang biasa dilakukan di sekolah. Nah, menurut teman-teman, dari 5 posisi kontrol guru itu, kira-kira yang mana yang paling efektif untuk bisa kita lakukan? Di antara hukuman, membuat merasa bersalah, tenang, atau yang posisi manajer. Menurut Bapak Ibu, yang mana kira-kira Bapak Ibu paling efektif? Yang manajer. Kenapa manajer? Karena bisa membuat murid untuk lebih bertanggung jawab lagi memperbaiki kesalahan. Iya, jadi Bapak Ibu dengan melakukan posisi kontrol dengan manajer, maka membuat anak akan bertanggung jawab dan bisa memperbaiki kesalahan anak tersebut. Sehingga itu yang paling efektif kita gunakan tanpa melakukan hukuman fisik maupun psikis. Ini teman-teman skenario daripada video tadi, boleh dikasih lanjut. Nah, di sini membuat keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu yang kelima, itu tentang keyakinan kelas.
apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Ada tidak perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas? Ini salah satu cara budaya positif yang diterapkan, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Sama atau berbeda? Ya, berbeda. Bedanya di mana? Keyakinan kelas lebih bersifat abstrak. Kemudian, iya, kalau keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, kemudian disepakati dalam membuat keyakinan kelas itu disepakati dengan murid. Tapi kalau peraturan kelas itu diambil secara sepihak tanpa disepakati oleh murid, sehingga keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Karena keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama, bukan cuma secara sepihak. Kemudian, mengapa keyakinan kelas ini penting? Karena merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi beda ya Bapak Ibu, aturan dengan keyakinan kelas. Dan sekarang di dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, sebelum membuat keyakinan kelas, tentu perlu kita perkenalkan dulu nilai-nilai kebajikan apa yang perlu diketahui. Ini perlu diketahui dalam membuat keyakinan kelas, yaitu nilai kebajikan universal, mulai peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian. Ini semua merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan mendukung di dalam membuat sebuah keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Jadi misalnya contoh peraturan, kita di dalam membuat keyakinan, yang hal yang pertama yang ingin kita lakukan yaitu kita mengajak siswa untuk membuat suatu aturan yang sesuai kesepakatan siswa. Yaitu yang pertama, misalnya siswa menyampaikan bahwa dilarang mengganggu teman, kemudian dilarang merokok. Ini merupakan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh siswa tersebut. Jadi yang efektifnya dalam menerapkan budaya positif dan membuat keyakinan kelas, yang pertama kita mengajak siswa untuk berdiskusi, untuk membuat sebuah peraturan dulu. Peraturannya bisa berupa kalimat seperti ini, dilarang mengganggu teman. Kemudian dari peraturan ini kita buat kalimat menjadi nilai kebajikan yang dituju. Misalnya saja dilarang mengganggu teman. Dilarang mengganggu teman ini nilai kebajikannya apa? Jadi bukan hanya sekedar peraturan. Dari peraturan kita buat nilai kebajikan yang paling tepat dari kalimat aturan ini apa? Dilarang mengganggu teman. Nilai kebajikannya peduli dan menghargai orang lain. Begitu juga dengan dilarang merokok. Nilai kebajikan yang dituju, tujuannya yaitu ingin peduli diri sendiri dan orang lain. Jadi itu tahapan di dalam membuat keyakinan kelas. Kita buat aturannya, kemudian dari aturan itu maka muncul nilai-nilai kebajikan. Dilarang membuang sampah sembarangan, nilai kebajikannya yaitu kebersihan. Kemudian masuk kelas tepat waktu, nilai kebajikannya rajin dan komitmen. Berikut pembentukan. Nah, ini Bapak Ibu di dalam penerapan budaya positif dalam membuat kebajikan yang sudah dipaparkan tadi, salah satunya membuat peraturan. Dari peraturan itu muncul nilai-nilai kebajikan. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu.
menulis peraturan dulu dengan siswa. Ini kemudian dari peraturan yang ditulis itu kita mengulas aturan-aturan yang sudah ditulis, kemudian dari aturan yang sudah disepakati bersama siswa kita mengubah aturan itu menjadi aturan ke dalam kalimat yang positif yang sama yang saya sampaikan tadi, atau kalimat nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari nilai kebajikan itu kita memilah lagi menjadi sebuah peraturan. Itu tahapannya. Kemudian yang terakhir kita mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. So ada kesimpulan dari peraturan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang tahap terakhir, materi terakhir, penerapan dalam budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Yaitu tadi dengan menggunakan posisi kontrol manajer. Jadi dari posisi kontrol guru tadi dalam menghadapi siswa yang bermasalah, mulai penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Nah kalau manajer, pendekatan yang dilakukannya itu yaitu melakukan namanya tadi yang manajer menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Namanya pendekatan segitiga restitusi. Apa yang dilakukan di pendekatan segitiga restitusi? Itu kita hal yang kita mengajak anak berdialog. Ketika dia agar anak itu tidak merasa bersalah, anak itu tidak langsung dihukum ketika dia melakukan pelanggaran, tapi kita menstabilkan dulu identitas anak tersebut. Contoh saja daripada terlambat, ketika ada anak yang berkelahi di dalam kelas, contohnya kita ajak anak berdialog, tapi jangan langsung tanyakan mengapa dia seperti itu, tapi kita tanyakan untuk menstabilkan identitas. Hal yang kita tanyakan yaitu wajar. Kalimatnya seperti ini: wajar kalau kamu marah, wajar kalau kamu menangis, karena itu bagian daripada menstabilkan identitas. Kita tidak langsung tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita berdialog dulu untuk menstabilkan identitas anak yang sedang marah, anak yang sedang terlambat, anak yang sedang berkelahi. Itu tahapannya, kita stabilkan dengan menggunakan bahasa yang positif. Kemudian setelah melakukan kegiatan menstabilkan identitas, kita melakukan tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini kita ajak berdialog, yaitu kita tanyakan kenapa dia, kita cari tahu kenapa dia marah, kenapa dia menangis, kenapa dia berkelahi. Itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Ada kalimat-kalimat positif di dalamnya. Kemudian yang tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Sebelumnya kan kita sudah membuat kesepakatan, sudah membuat keyakinan kelas. Nah dari keyakinan kelas yang disepakati, ini yang akan kita tanyakan pada kegiatan restitusi tahap terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang adik-adik sudah disepakati di kelas? Mungkin anak bisa menjawab sesuai dengan keyakinan sudah disepakati berdasarkan masalah yang dihadapi, yaitu kita itu saling menghormati, kita itu saling menghargai. Itu membuat anak akan merasa bertanggung jawab. Di sini tujuannya agar anak mandiri, anak bertanggung jawab, anak akan memperbaiki masalahnya, bukan membuat anak merasa bersalah, bukan membuat anak merasa tidak dihargai. Jadi itu tadi. Nah ini adalah kalimat dialognya, sudah disampaikan mungkin ya, sudah jelas bagaimana menstabilkan identitas. Ini contoh kasus punah, ibu juga pernah melakukan hal itu. Jadi di sini kita tidak mencari tahu siapa yang salah. Kemudian di sini juga kita akan mencari solusi dari permasalahan itu. Ini tahapan daripada menstabilkan identitas anak. Berikut
memvalidasi tindakan yang salah, dialognya seperti ini teman-teman. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Ini yang harusnya kita tanyakan kepada anak-anak di tahapan validasi tindakan yang salah. Dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati, sehingga anak memperbaiki kesalahannya, diajar untuk memperbaiki kesalahannya, bukan untuk menghakimi atau menghukum anak tersebut. Jadi teman-teman, inilah beberapa materi dalam menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan materi ini kita bisa pelan-pelan menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Anak-anak juga bisa bahagia, tidak merasa takut untuk datang ke sekolah ketika kita